Tes satu dua tiga asik. Oke para Ikarusians FM. eh oke teman-teman Terence dan juga Nico boleh nih lihat kita sama-sama tunjukin wajah ceria kita gimana sih? Boleh gak sih? Hai, asik, mantap 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 mantap. Oke, Ikarusians hari ini kita bakal hari ini bakal jadi episode spesial kita dan oleh karena itu kita bakal kupas sesuatu yang menarik dan yang pasti bukan mangga, apel atau bahkan buah naga. Oke, tapi karena hari ini adalah episode spesial, kita yakin dong kalau misalnya kita bakal kedatangan banyak subscriber lagi, baru lagi. Jadi kita boleh perkenalan kali ya dari yang paling keren dulu nih, yang agak gelap tapi hidupnya sangat ceria, Terence Nicholas. Terus, terima kasih Bang Nathan. Oke semuanya, halo, halo Ikarusian semuanya. Kenalin, nama gue Terence Nicholas Gunawan. Biasa dipanggilnya Terence atau dipanggil Terry biar lebih simple. Sekian. Mantap. Oke, Bang. Perlu perlu nggak kita tanyain cita-citanya, umurnya, status gimana nya? Buset, panjang dong terjadi interview. Ya, siap episode baru lagi ya. Oke, sip Iya. sip sip. Oke, kita lanjut lagi nih ke narasumber atau kita bisa panggil siapa aja kali ya, biar keren. Niko. Yo, halo semuanya. Kenalin ya, nama gue Niko Bilby Prasandia. Lu bisa panggil gue Niko aja. Salam kenal ya, Asik, siap. Ikarusian. Sip, sip. Ya Bang, siap, siap. Oke, ada lagi nggak yang perlu kita kenalin? Ada dong. Selaku yang ngomong sendiri dari tadi, nama gue sendiri Nathan Ricardo, dan kalau misalnya mau akrab dipanggil Bobby. Biar keren. Oke, Bobby hari ini ya. kita bakal... Yoi, Bobby banget nih. Bobby banget, Cubi. Asik, sip. Oke, hari ini kita kedatangan banyak pertanyaan nih. Lebih tepat challenge kali ya guys, karena kita ditantang buat ngobrolin tentang observasi pengembangan peserta didik. Waduh, mantap banget nih. Mantap banget ya. Topik udah pada siap lah ya. Aman. Siap, siap, siap. Oke, 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 oke. Nah, tadi kita udah kenal nih sama Sohib kita satu yang keren. Tapi kayak masih ada yang kurang satu kali ya. Kayak biasanya orang tuh pada ada empat, lima, atau sekebun gitu ya. Kenapa kita cuma tiga ya? Ya, iya ya, Yang kayak kurang satunya kurang lagi satu. prepare pindahan. Kalau yang dari gue denger ya, katanya dia mau Oh iya pindah ya. kerja di Kamboja. Ya, Waduh. Aduh, doain aja keren juga tuh semoga kayaknya. pulang-pulang masih utuh ya badannya semoga. Wah, iya sih. Amin. Aduh, seru banget ya kalau denger Kamboja. Aduh, siap, siap, siap. Kalau gitu, topik kali ini gak bakal kalah serunya, gak bakal kalah hangatnya sama Kamboja kali ya. Asik banget. Oke, sip. Kita mau kupas satu-satu nih ya, mulai dari in sampai death. Waduh. Kebalik ya, death sampai in. Nah, sip, sip. Karena kita udah perkenalan, kita bakal coba bahas satu-satu nih. Apa sih yang sebenarnya kita observasi? Pakai nanya. Wih, Kemarin gimana nih? Siapa dulu nih yang mau ngomong nih? Siapa dulu nih? bebas, Oke. bebas, bebas. Terus mau coba ngomong dulu nggak, Ter? Oh, Dari boleh. sisi mana nih? Wah, siap. Boleh. Silakan, Bang. Em, Gimana ya? Apa yang sebenarnya kita observasi waktu kemarin itu? Jadi itu kita observasi perkembangan peserta didik ya, sama ya gitulah ya ngomongin soal teknis-teknis di sekolah yang kita yang kami observasi gitu. Sama kami tuh kenalan juga sama anak-anaknya. Baik banget tuh pokoknya yang waktu apa kita observasi gitu tuh. Hmm. Gitu aja nih. Iya. Oke, kalau itu kita 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 bakal simpen di belakang kali ya. Menariknya tuh, asik. Bang Niko, boleh coba, Bang? Ya, kalau gua waktu itu observasi di TK gitu. Nah, gua dapat bagian buat wawancarain guru di situ terkait dengan pembelajaran seperti apa sih yang mereka pakai gitu. Teori belajarnya seperti apa, terus cara ngajarnya juga gimana supaya anak-anak ini tuh merasa nyaman gitu. Karena kan lu tahu sendiri kan kayak anak-anak TK tuh masih rentan banget gitu loh, masih kayak perlu banget dibimbing. Makanya cara belajarnya juga harus benar. Dan kebetulan juga gue dapet dua guru waktu itu buat diwawancarain. Ya, kurang lebih gitu sih observasi dari gue.
Mantap, mantap. Oh iya, tadi kita kelupaan nggak sih di awal kita tuh wawancara, kita dapat tempat di TK mana, guys? Coba ada ingat nggak? Aduh, namanya TK Aisyah 24 ya namanya ya. Betul, Iya, betul. iya dong. Mantap. Vlog, 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 vlog. Oke, guys. Jadi kalau mau coba cari TK Asia 24 gimana dan anak-anaknya dan ngerasain tantangannya sendiri, datang ke sana, guys. Oke. Nah, Datang, kalau datang, dari gue datang. sendiri, kemarin ingat kita kita berdua kita bagi 2 regu ya. Bener ya, Ter? Ya, betul. Jadi gue berdua sama Terence juga si Nico sama satu lagi teman kita Fahri yang lagi nggak dateng ya kan. Itu kita bagi 2 regu dan gue sendiri sama Terence itu ngawancarain bocahnya kurang lebih ada 5 gitu dan Nico sama Fahri itu ngawancarain gurunya tadi ada 2. Nah, terus kalau misalnya yang kita observasi itu ya pasti kemampuan anaknya gitu ya sama paling nggak minat lagian apa gitu yang bisa lo gali gitu kan dari anak TK sedangkan kita tanya lo makan apa favoritnya apa juga kagak tahu gitu. Nah, oke, pertanyaan selanjutnya apa yang apa hal pertama yang paling menarik perhatian saat observasi. Oke, coba mulai dari gue dulu ya. Oke, kalau hal pertama yang paling menarik perhatian itu tempatnya kali ya. Yang pertama tuh, jadi kita kalau dari gue sendiri, gue nggak nyangka karena waktu dulu TK kayaknya ruangan sempit dan sekarang punya ruangan agak ada kipasnya atau mungkin AC kemarin agak lupa dan emang bersih juga gitu. Kalau dibilang kondusif banget sih karena fasilitasnya paling nggak ada kan, terus juga apa namanya mejanya. Tapi mungkin fokusnya tuh ke bocahnya kali ya. Yang menarik perhatian tuh agak ada mirisnya, ada bangganya juga karena itu bocah dari sejak kecil emang dikasih hafalan tuh kuat lah ya. Kita tahu sama-sama kalau misalnya ngafalin juz amma dan lain-lainnya tuh luar biasa banget dari kecil dan mereka nggak cuma diajarin buat ngafal tapi langsung praktek gitu, lomba gitu. Jadi ya membanggakan sedikit lah. Tapi kalau mirisnya waktu dia cek ngomong, wah ngacir keluyuran gitu kayak nggak tahu tuh kayak kayak apa gitu. Susah banget diaturnya. Oke, kalau dari Terence, Hmm. boleh Ter, coba dari sisi anak-anak gimana Ter? Oke, dari sisi anak-anak, jujur gimana ya? Gila kaget banget. Bayangin gini. Pas kita apa gue nih ya wawancara sama Nathan. Kan Nathan kan wawancara tuh ya. Gue ngeliatin Nathan juga sama anak-anaknya gitu. Gila. Jadi tuh gini, kita tuh ada wawancara 5 anak gitu. Pertama ada dua dua anak gitu. Nah, 2 anak yang ini tuh kalem banget. Maksudnya tuh ya bisa lah diajak kerja sama gitu ya. Maksudnya anak-anaknya pada nurut, bisa jawab gitu pertanyaan-pertanyaan dari si Nathan gitu ya. Nah, terus ada 3 anak lagi selanjutnya gitu ya. Nah, buset dah, itu 3 anak itu bener-bener berisik banget, bener kayak nggak bisa diatur. Bayangin aja deh. Kan jadi dia ditanya-tanya sama Nathan. Dia tapi kayak gimana ya, namanya anak kecil juga kan, merusuh aja kerjaannya. Jadi kayak dia kayak ngeluarin pertanyaan yang kalau kalau kita yang gede yang apa ya, anak gede denger tuh kayak ngomong apaan sih di bocah gitu loh. Waduh, Kayak buset dah. bocil kematian ya. Hahaha, betul. Rusuh banget dah pokoknya. Definisi bocah kematian. Buset dah. Itu bener-bener dah. Pokoknya apa ya? Wah, gila tuh kalau ditanya kesan pertamanya gimana? Wah, ternyata se-excited itu mereka ketemu sama kita gitu. Kayak mereka tuh juga penasaran sama kita tuh kayak sampai apa ya kayak kita tuh tanya kakak tuh sekolah atau gimana bla 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 gitu sampai apa kayak gurunya jelasin bahwa kita tuh kuliah begini 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 gitu. Wah, anaknya banyak lah yang wow gitu. Gitu sih Tan. Oh, gila. Iya, ingat, ingat, ingat. 5 ya, tiga diantaranya gitu ya. 3 di antara 5 itu, waduh, udah kayak Pepsodent lah kira-kira. Gitu. Jadi emang spesial, tapi bukan spesial yang bagaimana teman-teman. Spesial yang spesial lah, kayak Indomie. Oke, sekarang coba nih kita mau coba dengar dari sisinya Niko. Niko, apa yang lo amatin kok daripada Oke, guru-gurunya? siap, siap. Jadi kan tadi si Teren sudah ngasih tahu ke kalian tuh kayak anak-anaknya gimana first impression ketemunya. Nah, gue bakal ngasih tahu dari sisi gue ketemu sama guru-guru di situ.
Jadi menurut gua, waktu gua pertama kali datang ke sana sama si Fahri ini buat minta izin, kita tuh benar-benar disambut hangat. Gua nggak expect bakalan disambut sehangat itu sih, kayak kita baru datang nih, langsung dikasih makan gitu, dikasih ayo nih makan dulu nih, ini minumnya juga sekalian. Dan minumnya waktu itu jus loh teman-teman. Minumnya jus bukan air putih ya, tiba-tiba dibawain jus dari belakang, ini minum dulu ya. Mungkin karena waktu itu kondisi juga lagi hujan kali ya, mereka juga kasihan mungkin kita basah-basahan. Dan belum sampai di situ, kita juga dibantu buat pengurusan observasi ke sana. Kayak kita ditanya apa aja yang diperluin, terus observasinya tuh ngapain aja. Itu benar-benar ditanyain, terus nanti katanya ya udah kalian urus surat-suratnya aja, nanti biar kita sisanya yang ngurusin gitu buat guru-gurunya sama anak-anak buat diwawancara. Wah itu menurut gua ya itu benar-benar gila, benar-benar dibantu banget gitu, dipermudah. Terus juga dari pas kita observasi langsungnya, gue ketemu sama dua guru yang diwawancara ini. Mereka juga friendly banget orangnya. Kayak gimana ya, mungkin karena guru TK juga kali ya. Gue jujur lupa dapet feel enak gitu buat ngobrol sama guru tuh terakhir kapan ya. Tapi jujur ngobrol sama mereka berdua tuh enak banget. Kayak nggak kaku gitu, ngalir aja. Kayak nggak ngobrol sama guru, lebih ngobrol sama kayak gimana ya, kayak lu junior nih, Gitu. junior di mana gitu, di perusahaan mana, ngobrol sama senior lu gitu, minta ilmu. Nah kayak gitu mereka tuh sehumble itu gitu, mereka nggak pelit informasi, gue tanya apa dijelasinnya tuh bisa panjang banget, jadi nggak mati lah obrolannya kayak gitu. Gila. Nah, itu teman-teman kalau misalnya lo pada penasaran, wah ternyata sama ini gue ngeremetin TK-TK ya, guru-gurunya ya. Nah, tuh ceritanya. Kita nggak ngarang teman-teman. Kalian bisa datang samperin yang namanya ibu-ibu siapa tuh. Kita lupa. Aduh. Seru-seru Ibu teman-teman. Maya Jadi, sama Ibu Dwi tuh kalau mau tahu. nah itu dia. Samperin tuh guys, Ibu Maya sama Ibu Dwi. Kepala sekolahnya juga mantap ya. Jeko ya. Wah kepala sekolahnya Kemarin. the best, The sumpah, best banget, ya. the best banget, Yoi, the best parah banget parah itu. Baik. parah Ya, cuy. kacau kacau parah ya, kacau kacau gitu ya. Kalau misalnya nggak dapat kemarin di sana, waduh, kita kayaknya udah langsung bikin sekolah sendiri kali ya. Biar kita Aduh setuju gue loncat. setuju banget, Oh, boleh, setuju setuju boleh, setuju. boleh. Oke oke, siap siap. Oke, lanjut. Nah, ping lagi nih, muncul lagi nih pertanyaan nih. Apakah ada perilaku peserta didik yang menurut kamu menonjol dan unik? Aduh, unik unik banget, unik hampir spesial. Ya, menonjol banget enggak juga ya, karena kan kalau misalnya perilaku menonjol gitu ya, eh, ya semua menonjol gitu ya, kayak misalnya ada yang pingin banget caper ya nggak sih, anak bocah caper, terus ya apa namanya, terlalu apa namanya semangat gitu ya, nggak tahu juga gitu kan, tapi ya kebanyakan kalau dari sisi gue, kalau melihatnya itu kebanyakan mereka caper caper ya, mungkin dulu gue bocah juga begitu ya, mungkin agak umum, tapi yang nggak umum itu caper. Caper mereka tuh apa ya, eh, kayak nggak punya arah sih, jadi kalau misalnya kita bawa kemana gitu mereka ngikut gitu, nggak bisa stay di satu topik. Terus kalau bisa ada perilaku menonjol atau unik, itu karena eh, kalau dari yang dipahamin itu dia tuh kayak menonjolnya, uniknya itu karena brain rot gitu. Karena kan kayak biasa orang minta permen ini, tapi kayak kita suguhin kayak brain rot, dia paham, gue nggak paham sesuatu itu, tapi dia terusin gitu. Jadi kita tuh terus kayak dipaksa gitu, kayak buat paham apa sih ini anak gitu. Terus kayak menonjol atau unik, ada juga sih yang kayak diem-diem kayak ngamatin gitu. Nah ini yang unik sih kalau menurut gue. Ingat kayak kata Bu Citra kemarin ya, ya nggak sih? Kayak kok Oh apa ada tuh? ya, pas lagi lu datang pasti lu bakal disambut atau enggak diamatin gitu, kayak pasti ada yang ngerasain karakter orangnya dewasa gitu, ketertarikan. Wah gila sih, gua rasain banget sih ini antara tertarik atau emang kerdil. Unik. Buset deh. Iya iya iya, setuju setuju setuju. Oke, mantap banget. Aduh, gak usah disebutin lah ya nama anaknya lah ya, sekarang udah lulus ya. Udah. Oke, sekarang coba dari ini kan ngomongin tentang peserta didiknya nih. Nah, Terence pasti punya cerita nih. Oke, sip Ter, silakan Ter. Gimana ya? Eh dari yang gue ini ya, yang gue inget itu, pokoknya tuh kejadiannya habis kita wawancara tuh, habis pokoknya habis si
Nathan nama gua wawancara. Nah, si terus begitu tapi si Niko waktu itu belum selesai interview tuh. Nah, gua tuh kan duduk doang. Nah, si Nathan tuh kan nah, BTW kalau lu pada mau tahu Nathan ini tuh sama anak kecil tuh bondingnya tuh cepet banget dah gitu. Dia tuh bisa Oh bonding sama iya, anak karena kecil. udah guru juga kan dia. Iya dia BTW dia ya gitu lah ya gue tuh dia tuh guru gitu ya. Nah, Iya, gimana iya. ya? Dari sini. eh oh iya, gue nemuin satu anak. Jadi dia cowok, seingat gue, badannya agak ya agak gede gitu. Nah, dia tuh kayak nyamperin gue, kayaknya nggak tahu kenapa dia kayaknya pengen ngobrol sama gue. Cuma kayak gue tuh kan emang nggak kebiasa sama anak kecil. Maksudnya kayak ngobrol, maksudnya kayak basa-basi gitu kurang begitu bisa kan. Nah, cuma jadi kayak misalnya dia nanya kakak begini begini, iya iya kayak jawab aja gitu gue. Tapi apa walaupun nggak gimana gimana nggak bawel banget gitu tapi tetap gue jawabin gitu cuma kayaknya mungkin dia malu-malu gitu kayak apa pokoknya gue dideketin mulu sampai kalau nggak salah kan gurunya tuh kayak minta muridnya buat suruh ngumpul semua kan di satu apa di depan papan tulisnya gitu nah ini murid yang satu ini tuh kayak ngedeketin gue terus gitu tapi ya kayak itu jadi kayak oh ternyata anak kecil tuh apa bisa se ini ya maksudnya dia ada sense of apa ya kayak pengen tahu gitu dia kayak penasaran sama Tertarik gitu ya. gitu ya ya kayak tertarik Curiosity gitu ya, ya curiosity ya. Asik. nah ya curiosity bener bener Hmm. gitu sih Oke, ya dari gue mantep ya banget ya, mantep banget ya. Kalau ada yang tambahin lagi nanti kita bisa bahas lagi kali timbun nanti ya. Nah, kemarin tuh kita tuh setelah selesai kayak wawancara gitu ya nggak sih sama juga Niko sama Pari tuh kita semua punya waktu ya dikasih waktu buat interaksi sama bocah ya. Nah mungkin Niko juga nih yang Niko amatin sama Fahri itu soal kita kemarin itu gimana nih kira-kira yang kalian alamin gimana? Sama nggak sih kayak kita atau ada unik banget gitu? Ada bocah yang unik? Kalau gua ya, karena gua dapetnya di bagian wawancara guru, gua waktu sama bocilnya nggak terlalu intens. Jadi gua lebih merhatiin apa sih yang bocil ini lakuin ke kalian gitu. Soalnya kan kalian yang lebih intens sama mereka gitu. Gue merhatiin aja gitu dari jauh. Yang gua nggak expect-nya yaitu kayak selesai observasi itu si Nathan dikasih apa ya kayak disuruh ngajarin lah bahasa Mandarin tuh gue nggak expect banget sih. Ya tiba-tiba gitu si Nathan kan kayak ngejelasin terus si gurunya di situ malah ya udah biarin aja bagus diajarin bahasa Mandarin katanya ya udah akhirnya dia jadi guru magang di situ magang 30 menit. Bener 10 lagi, menit ya aduh, lupa ngomongin gitu, aduh, nanti kalau kita punya footage-nya, kita panggil Fahri nih harusnya nih, bakal kita sunting di sini nih, ya. Enggak lah ya, wah kalau misalnya ngomongin ngajar trial, pingin disaksikan, 25.000, Weh, gak mahal, bro. Gak, cuannya tapi ya itu lucu, mantep banget nih, mantep banget, keren, 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 keren. Wih, gila, unik-unik banget orang di sini ya, Mandarin, bos. Sip, oke. Nah, itu tadi teman-teman. Nah, jadi karena kita udah ngobrolin banyak tadi tentang anak-anak peserta didiknya, juga tadi apa namanya sedikit spill-spillan tentang gimana tadi kalau bisa perlakuan guru-gurunya di sana gitu kan. Oh, humble banget gitu. Nah, sekarang kita mau langsung menuju ke pertanyaan terakhir nih yang juga menarik juga nih buat kita juga, refleksi kita dan juga teman-teman semua. Kira-kira pelajaran apa yang bisa kamu ambil dari observasi ini sebagai calon pendidik? Pas banget nih buat kita Waduh, yang calon berat pendidik. nih mas, berat Kira-kira nih wih mas. siapa yang penting? Mantap ya, makasih ya R 12 plus plus plus. Nickname-nya keren. Asik. Lanjut lanjut. Oke, ini siapa dulu nih? Terence dulu kali, Terence. Boleh dulu deh. Teres dulu nih host oke kita. oke apa aja ya pelajaran yang bisa gue ambil gitu ya oke nih gue agak curhat dikit ya nah nggak apa yang panjang kok jadi gini ya dulu sebelum gue masuk prodi pendidikan ya gue tuh adalah orang yang paling nggak sabar sama yang namanya anak kecil itu adalah hal yang menyebalkan dalam hidup gue gitu kayak buset dah Waduh, kayak gimana ya lu kayak ngadepin orang yang ibaratnya belum mati ya ibaratnya kayak
belum mateng gitu ya. Kalau bisa dibilang ibarat kalau kayak buah gitu itu tuh belum mateng, kayak mesti diajarin, mesti diarahin gitu. Wah, gitu itu gila tuh, sabarnya setengah mati. Apalagi kita kan observe-nya tuh guru TK ya. Lu bayangin guru TK sesabar apa mereka ngadepin anak-anak kayak gitu. Wah, gila sih. Itu ya sangat menjadi refleksi gue juga gitu nanti sebagai calon pendidik, kayak apalagi gue juga punya adik kan. Adik gue yang bungsu itu umurnya berapa ya? Eh ya 12, hampir 11 12 gitulah. Dia SD gitu kan, berarti kan. Bayangin anak apa ini, anak TK yang kita apa observasi, terus gue punya adik SD itu kayak gimana ngadepin kelakuan dia yang wadidau gitu ya, anak kecil gitu. Lewat observasi ini gue kayak makin belajar untuk gimana nahan diri gitu ya. Gimana caranya bersabar gitu. Ngadepin anak kecil tuh gue akuin emang susah. Tapi kalau kitanya mau pelan-pelan belajar, itu pasti bisa. Itu dari gue. Mantap, mantap, mantap. Upload dulu teman-teman. Mahal, mahal, mahal. Oke, silakan. Keren, 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 Iya. keren, keren. Nih, ini testimoni real teman-teman. Sip. Boleh lanjut lagi nih Niko nih sebelum kita ulti dari Tuan Waduh, Licoko. mau di Buset, ulti gue. buset, di ulti Ya, nggak tuh? bukan Mas Niko ya, bukan Mas Niko yang di ulti, Aduh, penonton setia. siap, siap. Kalau dari gue, simple aja kalau dari gue. Hasil dari observasi gue, itu gue jadi dapet pemahaman baru gimana caranya menjadi seorang guru. Karena kan sebelumnya tuh ya gue jadi mahasiswa ya, tugas gue belajar aja. Gue dari dulu nggak pernah peduli gitu, kayak guru gue kenapa sih ada guru tuh yang enak, ada yang nggak enak tuh gue nggak pernah peduliin. Ternyata dari observasi ini gue jadi tahu gitu. Ternyata tiap guru tuh punya cara ngajar yang beda-beda, punya cara ngerangkai modul juga beda-beda. Dari yang gue tangkap di guru-guru di sana, mereka tuh ngasih kebebasan banget buat anaknya milih mau belajar apa ya. Karena kan anak TK juga ya. TK masa mau dipaksa belajar ya nggak mau ntar. Ditanya dulu gitu, misalkan seminggu sebelumnya, minggu depan mau belajar apa. Saya mau belajar tentang budaya Indonesia. Nah, mereka tuh baru nyiapin modulnya. Dan di seminggu itu, bukan cuma belajar, mereka juga dikasih selingan aktivitas. Aktivitas di luar kelas. Dan di luar kelas pun mereka juga dipantau. Kayak perkembangannya gimana, sosialisasinya gimana. Itu semua dirangkum jadi satu, direkap buat nanti dikasih ke orang tua masing-masing. Kayak gitu. Jadi tugas guru TK tuh nggak semudah itu juga ternyata dari yang gue tahu. Susah memang, apalagi bener kata si Terry itu. Anak TK kan susah banget diatur ya, masih perlu banget dibimbing gitu. Jadi gue salut sih sama guru-guru di sana yang bisa kontrol emosi buat nggak marah gitu. Apalagi dengan tingkah anak-anak yang ya kayak gitu pokoknya. Itu dari gue. Oke, gila, applause, 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 applause. Kasih emot kalian yang Los. ramah, yang ramah teman-teman. Oke, nah, Ya, siap. closing, closing kali ya. Kalau menurut pandangan saya gitu ya, kalau pandangan gue gitu ya, sebagai yang punya pengalaman sedikit lah ya, ngurusin bocah yang umuran yang dari kelas 1 sampai 6 gitu. Ya, ada gambaran sedikit-sedikit ya, tapi kan itu kan beda gitu ya. Maksudnya kayak yang ya gue ajarin di tempat lain itu mungkin punya pendidikan, punya umur juga beda lah, misalnya kayak punya latar belakang beda gitu. Nah, waktu terjun ke observasi kali ini kayak ngebuka pandangan baru, baru banget sih, karena jadinya kan kayak pertama-tama gitu kan kita diajak buat sabar, kesabaran, gitu ya, kesabaran. Jadi kayak baru nih gitu kan, langsung nyobain ke intinya nih, sebagai gimana sih itu dulu mak gue gitu kan ngegedein gue, istilahnya kayak ngadepin gue kayak mana. Oh, jadi gue waktu ini gitu istilah gambarnya kayak gitu. Terus juga kalau misalnya selama ini disuruh kayak sabar sabar, oh iya iya, sabarnya yang kayak yang jadi kayak dewa kali ya. Maksudnya kayak bisa langsung paham gitu. Nah, terus juga apa yang bisa kamu pelajari gitu, sambil kayak menambah pengalaman juga sih, kalau misalnya selama ini fokusnya konsentrasi ke anak SD, tapi juga di anak TK ini jadi kayak bisa paham, oh ternyata kebutuhan anaknya beda-beda gitu, dan ternyata gak bagus juga gitu mauin mereka dengan brain rot gitu, dan harus jadi kayak lebih tahu, oh pantangannya tuh kemudian kalau misalnya kita dapat kesempatan lagi di sini harusnya begini begini gitu, kurang lebih ya yang nggak bisa dipukul sama rata gitu. Nah, mungkin kayak gitu ya teman-teman. Oke, episode udah mau berakhir teman-teman. Ayo, gila. Aduh, Ya, nggak mau berakhir dong.
Terakhir ya. Aduh, ngobrol lagi dong, masih Kasih kangen. kasih kasih. Aduh, kasih emot sedihnya. Ini emot ketawa. Ini emot ketawa nih, Sama ya emot. Aduh, ini sedih apa ketawa nih? sedihnya. Wah, Ya, astaga, saya ada malah ada emot yang ketawa. sumpah. Hari di mana lagi episode seseru ini ya gak sih? Oke, kalau sebelum sebelum kita tutup eh, ada yang mau disampaikan nggak nih pesan-pesan khusus nih dari Niko terus atau siapa nih? Ada nggak? Gua ada. Siap. Kalau dari gua nih, kayak yang gue bilang tadi, guru tuh kan ada yang enak, ada yang gak enak. Kalau misalnya kalian udah dapet guru yang enak, mendingan kalian bener-bener niatin deh di mata kuliahnya. Karena gila, buat jadi guru tuh ribet banget, bro. Parah, sumpah. Gue baru tahu ternyata seribet itu. Jadi kalau misalkan kalian udah dapet dosen yang enak nih, usahain gimana caranya lu niat-niatin dah. Lu dikasih tugas, udah kerjain aja sebisa lu gitu, yang bener. Karena dapet dosen enak tuh jarang, bro. Sumpah, jarang ada guru yang enak gitu yang bisa nyaman ke mahasiswanya, mahasiswanya juga nyaman ke dosennya itu. Wah, anugerah, bro. Jadi lu harus bersyukur dan giat buat ngikutin mata kuliahnya. Ya, itu aja. Gila, emot applause, plok, 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 plok. Gila, keren banget, keren banget. Aduh, ini pasti dilihat-lihat nih dari tadi kayak Teres udah ada kayak menggebu gitu ya, pengen di ini. Sabar, Ter. Waduh, Sabar, sabar. menggebu-gebu nggak tuh? Sabar, Ter. Ada-ada Aduh, aja. kelihatan kalau kita agak merawang gitu ya. Nah, mungkin kalau buat teman-teman yang sekarang lagi SD atau nggak sengaja ngelihat feed ini di iklan Spotify-nya gitu kan, kalau misalnya ini podcast nggak pakai bayar uang SPP, nggak pakai bayar uang seragam dan lain-lain, itu bagus teman-teman. Apa namanya? Ya semangat aja gitu ya, sama kayak Niko tadi nih, paunya bagus nih. Kalau udah ketemu guru bagus, ya jangan seronok lah ya, jangan sotoy gitu, tetap hormat gitu. Karena emang gurunya sekarang nyari guru yang kayak gitu sekarang langka teman-teman, apalagi dosen. Aduh, wah, gila keren banget. Apalagi kalau ntar ketemu gurunya kayak saya teman-teman, dihargai ya. Oke, seperti itu kira-kira. Eh, ya, oke Ter, boleh Ter. Ter, ketua Ter, boleh. Oke, pesan khusus ya. Ya, ya sebenarnya sih mirip-mirip ya. Pokoknya jadi murid jangan kurang ajar. Kenapa? Karena ya benar apa kata Niko, kerjaan jadi guru tuh ternyata tidak semudah yang kita lihat selama ini gitu. Apalagi kan kita juga pernah ya ngalamin jadi murid gitu ya sepanjang sekolah gitu dari TK sampai SMA gitu. Wah, itu tuh wah ngalamin ngalamin lah ya guru nggak guru yang wah wadidaw banget, ngadepin guru yang humble banget, eh pokoknya gitu aja. Sekarang juga masih kok. Wes, iya juga ya bener ya. Kita sebagai anak kuliah gitu ya. Em, Ya gitu aja apa namanya jangan apa namanya pokoknya jangan kurang ajar jadi siswa ataupun mahasiswa gitu. Kenapa? Karena jadi guru tuh juga nggak mudah gitu. Apalagi kalau misalnya anaknya bandel kalau yang mahasiswa tuh biasanya tuh wah itu suka ada tuh yang suka ngilang tuh dulu apa kalau misalnya udah pertengahan atau mau akhir gitu wah suka aja ada tuh yang ngilang sampai dosen nyariin ini kemana ya ini kemana ya bah jangan sampai dah Tuh, kasihan karena jadi tuh nambah dosen kerjaan pasti juga. peduli loh. Iya tuh masih peduli lu bayangin lu kayak dikasih ulangan atau kayak susulan apa segala macam kasih tugas itu tuh masih pertanda bahwa dia tuh masih peduli. Coba kalau dia nggak peduli mungkin lu udah dibiarin udah kayak lu sono aja jauh-jauh aja segitu loh. Mungkin bisa aja dia seperti itu kan. Nah ternyata gitu guys apa namanya eh pandangan apa namanya guru pandangan terhadap guru tuh juga penting gitu. Pokoknya ya ya kita sebagai calon calon pendidik gitu ya ya sabar-sabar ya ngadepin ngadepin anak-anaknya ya tentunya jangan sampai lepas gitu ya jangan maksudnya jangan sampai emosinya meledak gitu. Nah kalau buat yang siswa ataupun mahasiswa ya jangan kurang ajar intinya sama guru atau dosen pokoknya jangan ngelawan dah pokoknya kalau ada dosen nyuruh apa langsung kerjain gitu gitu aja guys. Iya pas Keren. banget nih tadi. Kelas kelas mahal mahal King. Waduh. Mahkotanya masih Catat ya, catat. Catat catat mahkotanya mahkotamu dia Ilmu di mahal. Cecakung gitu ya. Oke, oh ya sebagai apa namanya tadi tadi jadi keingetan deh kalau
di sisi lain juga kalau kita jadi mahasiswa gitu ya, kalau dikasih ilmu gitu ya, apalagi ilmu mahal kayak dikasih Bu Citra sekarang gitu ya, atau kayak dosen lain atau apa namanya guru yang lain, itu dipelajarin juga kali ya, dipelajarin bener-bener. Jadi nanti ketika apa namanya bener-bener menerapkan ilmunya juga nggak salah-salah gitu kali ya. Jadi ya bisa lah meneruskan apa spirit gurunya gitu. Wah, gila keren banget. Oke, plus teman-teman gila makasih ya plusnya. Applause, 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 applause. Mantap, 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 mantap. Oke, oke, so itu dia episode hari ini tuh teman-teman yang spesial banget, yang gratis juga, yang nggak perlu uang pangkal ya kan, uang SPP atau uang seragam dan lain-lain. Kalian bisa coba Aduh, nikmatin, berat, berat. apalagi Banyak uang banget tuh. tuh ya. Oke, siap. Kalau kayak gitu kita kita sekian dari Klub Ikarus kepada Ikarusians yang tercinta. Ini adalah episode spesial kami. Kami izin pamit undur diri. Jangan kangen. Wassalam. Ya. Yo, thank you Yo, ya thank you Ikarusian ya. udah Sampai ketemu dengerin. lagi, Terima Sampai ketemu di Ikarusian. episode berikutnya. kasih. See you. 谢谢，再见。Asik. Terima kasih. Hmm.